kader-kader PMI, khususnya buat kader PMI di ilmu komputer, agar jangan terlalu puas dengan istilahnya skill yang kita dapat dari fakultas. Di sana kita bisa sharing lintas prodi yang mana nanti akan meningkatkan skill kita, terutama yang kader PMI di ilmu komputer, agar istilahnya menguasai semua yang ada di lingkup IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Prof Podcast Rausan Fikri di segmen cerita PMI. Nah, kali ini siapa kira-kira yang akan jadi teman berbincang saya? Nah, di sini ada sahabat saya, Rifki Rajiuddin ya nama lengkapnya. Nah, ini kita seangkatan dan juga berproses di PMI-nya juga di satu lembaga yang sama. Hanya saja fakultas kita yang berbeda. Kalau saya teknik, kalau Rifki ini dari ilmu komputer ya. Nah, jadi mungkin Rifki bisa memperkenalkan secara singkat aja dulu. Kira-kira sobat Rifki ini siapa sih? Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rajiuddin. Saya dari alumni Universitas Jember. Dulu berproses di PMI sama seperti sahabat Fikri dalam satu rayon. Di rayon Teknokes waktu itu, dan saat ini sudah melebur ya, sudah berpisah menjadi rayon masing-masing. Kebetulan saya di rayon ilmu komputer sampai ya saat ini masih ada. Ini nanti kita akan lebih banyak membahas ini sih, karena PMI itu kan masih mayoritas fakultas keislaman, terus kemudian ilmu sosial, baik itu hukum, fisik. Nah, ini kan sahabat Rifki ini kan di Fakultas Ilmu Komputer. Memang 2 tahun terakhir ini udah mulai banyak. Memang kan itu masih minim dan kurang banyak ada proses-proses kaderisasi yang dikhususkan untuk itu. Nah, yang buat pada waktu itu di tahun 2014 dan 2015 ya kira-kira pada waktu itu sahabat Rifki memutuskan untuk bergabung di PMI. Apa sih yang sebenarnya menjadikan alasan itu? Untuk alasan saya bergabung di PMI waktu itu memang pada awal saya masuk kuliah saya sudah dipesanin ini ada yang minta ya, bukan minta, dipesanin sama abah saya untuk istilahnya ketika kamu masuk ke PMI, jangan lupa nanti mencari sahabat-sahabat kamu di kampus. Di sana ada sahabat-sahabat di PMI gitu. Nah, awal mulanya seperti itu. Jadi ketika saya waktu itu awal masuk di ilmu komputer awal 2014, saya masih istilahnya mencari lah sahabat-sahabat PMI di ilmu komputer. Tapi saya masih belum menemukan gitu kan. Nah, akhirnya ketika saya sudah masuk 1 tahun kuliah, dipertemukan sahabat-sahabat PMI rayon FKIP waktu itu awal ya. Akhirnya saya bertemu dengan sahabat Fikri dan sahabat-sahabat yang lainnya ya. Waktu itu ya. Karena pada waktu itu kan kita masih belum punya rayon ya. Ilmu komputer juga nggak ada rayonnya, dan sahabat Rifki menjadi satu orang pertama ya di ilmu komputer pada waktu itu yang bergabung di PMI. Dan alhamdulillah saat ini kan udah punya rayon sendiri kan ya. Ya, sampai sekarang sudah ini berjalan lah rayon ilmu komputer. Aku pikir sih ketika ngobrol sama sahabat Rifki yang backgroundnya itu di ilmu komputer cukup menarik ketika kita akan lebih banyak membahas terkait PMI dan juga ilmu komputer. Kira-kira apa ya sih yang membuat sahabat Rifki terus kemudian punya keinginan untuk mendirikan rayon ilmu komputer di Fakultas Ilmu Komputer itu? Untuk masalah keterkaitan ya dan keinginan waktu itu tidak lepas dari tujuan PMI sendiri, bahwasanya kita sebagai mahasiswa baik itu maupun mahasiswa eksak ataupun mahasiswa yang non eksak, tentunya kita mempunyai tujuan untuk tetaplah mengamalkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan di universitas sendiri kita menemukan itu di mana kalau nggak di PMI waktu itu gitu kan ya sahabat Fikri.
Nah, makanya dari situ saya punya ikhtikat untuk istilahnya mendirikan lah dan memecah sama anggota PMI waktu itu untuk mendirikan rayon sendiri gitu. Jadi ada apa ini namanya, intinya sebagai seorang mahasiswa itu perlu adanya juga sebuah organisasi yang memberikan pembelajaran terkait keislaman dan keagamaan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang menjadi penting, apa sih yang menurut sahabat Rifki, apa sih yang menjadi penting untuk diperhatikan oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas ilmu komputer itu untuk kemudian gabung di PMI selain persoalan keagamaan ya? Apa ya? Untuk apa ya, istilahnya kita berproses di PMI banyaklah keuntungan terutamanya ya dari mahasiswa ilmu komputer, yang mana nanti kita selama berproses di PMI itu kita bisa sharing gitu kan. Intinya kita di PMI di ilmu komputer juga lintas prodi, program studi yang berbeda-beda. Nah, di sana kita bisa sharing lintas prodi yang mana nanti akan meningkatkan skill kita, terutama yang kader PMI ilmu komputer, agar apa istilahnya menguasai semua yang ada di lingkup IT gitu kan. Itu yang dari segi non keagamaan seperti ya, itu. apalagi kan di PMI kan kita selalu diajarkan untuk saling membantu kan, terus persahabatan ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, di sisi lain kita mendapatkan keluarga di PMI, kita juga mendapatkan poin plusnya yaitu nilai-nilai apa? Nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai apa ya dari ilmu fakultatif lain yang bisa kita serap di sana gitu. Itu menariknya sih. Terus ketika saat ini itu udah ada rayon sendiri ya, rayon ilmu komputer, harapannya sahabat Rifki itu apa sih untuk perkembangan selanjutnya itu? Untuk rayon ilmu komputer sendiri, harapannya sih kedepannya itu selain kita berproses di PMI itu, harapannya sih banyak produk yang dihasilkan ya oleh rayon-rayon kader-kader rayon PMI ilmu komputer berbasis produk ya. Produk. Jadi kita istilahnya proses bukan hanya berbasis apa ya, istilahnya pengetahuan kalau tidak direalisasikan ya sepertinya nihil kalau menurut saya gitu. Ya, karena kan juga PMI dilahirkan pada waktu itu ketika ada salah satu dari perwakilan sowan ke Kiai Haji Idham Khalid, itu kan pesannya Kiai Haji Idham Khalid kan itu ya, bahwa PMI itu didirikan bukan hanya ilmu untuk ilmu, tapi untuk ilmu untuk amal. Nah, menurut sahabat Rifki bahwa di ilmu komputer ya harus berbasis produk gitu kan. Produknya ya sesuai dengan keilmuan mereka ya. Kita gitu kan. Ada apa jadinya? Desain grafis. Ya, desain grafis, multimedia lah istilahnya, semua dari lingkup multimedia dan web programming gitu kan. Banyak program-program program semacam game ataupun animasi ataupun produk website lah yang mungkin bisa kita sumbangsikan untuk PMI gitu kan. Paling tidak syukur-syukur kita bisa launchingkan suatu aplikasi kan yang sampai ya apalagi kan di era revolusi industri 4.0, hal-hal semacam kayak gitu kan sangat menjadi penting ya untuk kemudian dijadikan alat oleh sahabat-sahabat PMI dan juga dalam hal berdakwah ataupun juga memperjuangkan apa yang kita yakini bersama, kira-kira seperti itu. Nah, setelah selesai lulus, sahabat Rifki ini kan udah lama nih kerja di Tangerang ya? Iya, di Tangerang. Kerja di Tangerang. Gimana? Kira-kira bisa cerita apa sih terkait hal kehidupan pasca kuliah ini, terkait pekerjaan, profesionalitas dan sebagainya? Ya, tentunya ketika kita menilai pekerjaan yang sekarang saya kerjakan gitu ya, banyak istilahnya ilmu-ilmu yang masih belum saya pahami waktu itu awal masuk kerja gitu. Nah, akan tapi itu bukan menjadi sebagai poin negatif buat kita gitu kan. Istilahnya kita bisa mengejar kekurangan itu. Nah, makanya dari itu ketika saya masuk kerja, jadi paling tidak bisa memberikanlah arahan buat kader-kader PMI ilmu komputer tentunya tentang kiat-kiat dan tentang hal apa aja yang perlu dipelajari gitu kan sebelum survive ke dunia kerja seperti itu. Karena memang ini ya dari ilmu yang kita dapatkan di kampus itu tentu kurang, tentunya ya ada banyak hal yang kurang, masih banyak lah yang harus kita penuhi gitu kan. Istilahnya belum 100% tentunya ilmu yang kita dapat dari fakultas atau dari kampus. Dan itu yang menjadi penting. Terus kemudian senior semacam sahabat Rifki itu
bisa membagi sharing ilmu terkait dunia kerja ke adik-adik yang masih di kampus gitu ya. Ya, harapannya sih seperti itu. Jadi istilahnya adik-adik nanti ketika terjun ke dunia kerja, jadi tidak ada pandangan lah, paling tidak bekal yang akan dia bawa untuk survive di dunia kerja gitu. Seperti itu harapannya. Kalau selain hal-hal dasar seperti itu, kira-kira kan sahabat Rifki udah pernah 4 tahun nih kuliah, terus kemudian kerja, ternyata kerja itu seperti ini kan, dunia profesional seperti inilah. Kan pastinya ada pesan-pesan yang mau disampaikan nih kepada adik-adik yang masih kuliah. Apa sih yang harus kemudian dipersiapkan untuk biar lebih siap lagi menerima tantangan dunia pekerjaan dan profesionalitas di bidang keilmuan ilmu komputer ini? Ya, tentunya buat kader-kader PMII, khususnya buat kader PMII ilmu komputer, agar jangan terlalu puas dengan istilahnya skill yang kita dapat dari fakultas gitu. Jadi tetap harus kita tingkatkan dan yakinlah bahwa tantangan di dunia kerja itu bakal lebih jauh dari bekal kita yang didapat dari fakultas seperti itu. Jadi harapannya tetap gali semuanya yang ada lah di lingkup ilmu komputer, itu tetap kalian gali sampai istilahnya sampai ke titik yang paling tertinggi kalau bisa seperti itu. Dan itu kan udah ada banyak akses ya kalau kita nyari di internet ya. Ya, banyak lah. Untuk literatur sendiri ketika kita berbilang teknologi informasi, banyaklah untuk kita pelajari baik dari YouTube ataupun dari media internet atau Google, pasti banyak tutorial mengenai ilmu komputer, teknologi seperti itu seperti itu. Dan akhirnya itu menjadi penting ya untuk adanya antar lembaga atau antar rayon yang itu notabene itu dari keilmuan komputer ataupun juga dari keilmuan lain, itu untuk kemudian saling berjejaring dengan sahabat-sahabatnya yang lintas universitas gitu ya, untuk kemudian sharing-sharing. Yang terpenting itu sih buat kader PMI ilmu komputer, ketika kader PMI ilmu komputer itu lulus, yang terpenting kalian tentukan satu poin skill mana yang akan kalian bawa ke dunia kerja seperti itu, sahabat Fikri. Kalau melihat kita di dunia ilmu komputer kan banyak, kita di desain grafis atau kita di back end programming gitu kan, front end programming, itu banyak aspeknya. Yang mana di dunia kerja itu ya harus spesifik yang harus kita pilih gitu kan. Harus ada yang dipilih fokus gitu ya. Fokus kerja mana yang harus kita pilih gitu kan. Nah, ketika kader PMI ilmu komputer sudah memilih itu, nah disitulah kalian tingkatkan skill kalian. Ketika memilih satu studi yang khusus untuk kerja kalian, misalkan di front end ataupun di back end, nah itu yang harus kalian tingkatkan seperti itu. Jadi istilahnya nanti bakal menjadi value yang lebih lah ketika di perusahaan. Istilahnya harus ada satu skill yang itu dia sangat mumpuni di situ ya. Terlepas dia kalau ingin belajar hal yang lain, kalau dia ingin full stack ke yang lain, ya poin plus buat dia seperti itu. Namun harus ada satu yang benar-benar ditekuni gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang penting sih sebenarnya untuk menjadi bekal di dunia profesional. Ya. Terus ini sahabat Rizky, ketika lama di dunia kerja gitu kan, bersinggungan dengan teman-teman di dunia pekerjaan gitu, kira-kira sahabat Rizky pernah menemui ini enggak, ternyata ada anak PMI atau anak ormek lain yang juga bekerja di situ? Kalau di lingkungan kerja saya masih belum sih, masih belum menemui entah dari ormek lain atau dari PMI. Jadi yang mungkin peluang bagi kader-kader PMI untuk yang mengisi posisi di sana gitu ya. Jadi ini juga menjadi perlu untuk diperhatikan juga untuk pengurus PB dan juga pengurus PKC ya, untuk kemudian fokus dalam pengembangan kaderisasi di ranah ilmu komputer ya. Ya, memang harus menjadi fokus lah ya, fokus bersama tentunya. Fokus bersama. Ya. Di sisi lain kita fokus untuk hal tersebut, juga bagusnya lagi kita dipenuhi istilahnya difasilitasi lah. Kalau kita di ilmu komputer tentunya kan banyaklah platform yang kita bisa mainkan bersama kan dari ilmu komputer, otak-atik istilahnya. Contohnya dari segi domain gitu kan. Kita difasilitasi domain gratis buat kader PMI Ilkom se Indonesia buat inilah istilah
istilah mengembangin entah itu produk blog atau untuk jadi salah satu jadi ini ya laboratorium gitu ya. istilahnya laboratorium inilah untuk apa ya, kader PMI itu bermain di sana di situ ya. kasarannya ya. Ya menjadi menarik juga Menarik. tentunya itu tentunya biar apa ini namanya sahabat-sahabat PMI itu punya Ya. proses pembelajaran di situ. Nah, istilahnya kita mau bermain nih punya tempat gitu kan. Punya tempat. Iya. Jadi kita sebelum kader PMI ini main ke sana kemari nah kita kasih tempat untuk bermain di situ gitu. Karena juga apa ya? Karena memang juga kita di kehidupan yang saat ini yang hampir bangun tidur kita langsung disodori dengan gadget dan sebagainya, kita nggak bisa lepas dengan dunia IT kan ya. Benar sekali sahabat. Bagaimana menjadi kacau ketika sahabat-sahabat PMI atau sahabat-sahabat muslim ini tidak ikut mewarnai dalam dunia hal itu kan gitu. Apa yang kemudian perlu kita bahas lagi, saya pikir ini sih dalam hal apa ini namanya sahabat Rifki ketika melihat dari beberapa tahun kita awal sahabat Rifki aktif di PMI dengan belum ada banyak rayon atau belum ada banyak sahabat-sahabat yang tergabung di PMI hingga sampai tahun 2020 ini sekitar 5 atau 6 tahun ini melihat perkembangan sahabat-sahabat PMI gimana? Masih ngikutin nggak? Ya masih ngikutin. Tentunya banyak kader-kader yang berpotensi lah kalau menurut saya ya. Dan juga banyak yang punya skill yang bisa nantinya untuk dibawa ke jenjang kerja. Ya itu merupakan potensi dini yang bagus gitu kan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Syukur-syukur ya kata tadi dari PB sudah menyediakan platform ya untuk kita bermain di sana gitu. Kalau melihat di dunia IT ini sebenarnya di Indonesia dikuasain oleh siapa ya kira-kira? Maksudnya apa ya? Masih dipenuhi oleh orang-orang dari alumni mana ataukah dari orang-orang seperti apa gitu? Kalau melihat dari alumni ya kita bervariasi ya kalau dari dunia IT, entah itu dari universitas swasta, negeri itu banyak di sana sih. Ya yang terpenting kalau kita dari dunia IT memang skill sih yang kita jalani. Kita tidak bisa melirik memandang sebelah mata lah kalau dari lulusan mana seperti itu. Jadi artinya background yang namanya kampus itu nggak begitu penting ya bagi perusahaan. Ya, meskipun kita lulusan SMK tapi skill kita di IT mumpuni, ya kita pasti bisa survive di sana seperti itu sahabat Fikri. Oh gitu. Jadi intinya skill ya. Sepertinya itu sih yang sekiranya kita bisa bahas pada sore hari ini terkait menjadi penting bahwa PMI itu harus kemudian juga ikut bersama-sama mengembangkan proses kaderisasi di ranah ilmu komputer, begitupun juga di ranah-ranah keilmuan yang masih minim dimiliki oleh PMI, entah itu teknik, terus kemudian kesehatan dan lain-lain ya. Nah, terkait hal-hal yang juga perlu diperhatikan oleh kader-kader yang berbasis ilmu pengetahuan eksakta juga tentunya harus berbasis produk ya, berbasis produk. Intinya sih itu. Atau ada hal yang mau disampaikan nggak untuk penutupan konklusi? Mungkin buat pesan saya buat sahabat-sahabat di kader rayon ilmu komputer, tetap semangat dan tetap gali potensi kalian dan tidak perlu minder. Tentunya sahabat Fikri ya, tidak perlu minder. Apakah kita nanti lulus bisa survive atau tidak di dunia kerja, kita tetap harus optimis seperti itu. Jadi kita harus bisa, intinya semua peluang pasti ada, banyak peluang yang bisa kita masuki. Akan tetapi kembali lagi dari diri sahabat-sahabat di rayon ilmu komputer tentu khususnya kalian mau memanfaatkan itu atau tidak seperti itu. Iya. Cara untuk kemudian menunjukkan itu ya dengan kita belajar skill yang mau kita pilih ya. Ya semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Kalau nanti ada masukan kira-kira apa yang perlu kita bahas lagi, monggo ditulis di komentar.
Sampai ketemu lagi di Prof Podcast Rausan Fikri di segmen cerita PMI. Akhirul kalam wal muwaffiq la komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.